Are you ready? Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam insan merdeka. Kembali lagi di Remedial Podcast. Apa kabar nih kawan-kawan di sana, sahabat-sahabat, teman-teman di sana? Baik-baik saja. Gitu ya. Iya kamu ya. Like, comment, and subscribe. Oke. Seperti biasa di Remedial Podcast ini kita akan berbincang-bincang, berdiskusi seputar pengetahuan. Dan alhamdulillah telah hadir bersama kita aktivis muda yang namanya hari ini sudah muncul di permukaan. Alhamdulillah pada kesempatan ini beliau hadir di Remedial Podcast untuk memberikan sedikit pemahamannya kepada kita semua. Selamat datang Bang Milky. Ya, baik Bung. Terima kasih atas undangannya. Iya. Biasa sekali, satu kehormatan. Iya. Saya bisa diundang ke Remedial Podcast. Alhamdulillah, selamat datang Bang. Sebelumnya boleh diperkenalkan dulu nih biar teman-teman di sana kenal gitu. Siap. Mungkin sekilas Ya. Nama Milky Muhammad Sidik. Kalau misalkan panggilan sehari-hari biasa dipanggil Milky. Terus kuliah kebetulan di STHG di Sekolah Tinggi Hukum Galunggung Tasikmalaya. Iya, luar biasa. Sekarang aktif di organisasi katanya. Iya. Organisasi. Oh, ini organisasi apa Bang? Ya kebetulan kalau di eksternal saya di PMI. Di PMI. Ya. Kalau di internalnya? Kalau di internal alhamdulillah saya di BEM. Oh, di PMI. Mantap. Udah di BEM, udah di PMI, luar biasa. Sahabat Itu kan kita kalau ini. di BEM mungkin bisa dibilang bagian dari Padang gitu. Iya. Tapi di eksternal gini ya, lebih itunya. Kesibukan sehari-hari ini gimana nih? Ya kalau kesibukan sih mungkin sama seperti mahasiswa pada umumnya. Ya. Sedang disibukkan dengan kuliah online, terus tugas-tugas online seperti itulah. Paling di samping kita kuliah online, sesekali juga kita datang ke kampus gitu kan untuk melihat gitu kan, barangkali di kampus ada yang beda gitu. Cek tempat ya. Cek kampus. Tapi melihat kondisi daring nih, gimana nih teman-teman ataupun sahabat-sahabat PMI ini? Ya, tapi gini Bung, kalau misalkan melihat kondisi pembelajaran daring, saya rasa ini sangat menghambat sekali ya dalam optimalisasi dalam pembelajaran. Terus juga ini berpengaruh kepada kaderisasi Ya. di organisasi gitu Bung. Karena gini, selama perkuliahan online kita hanya disibukkan bangun tidur, buka handphone gitu kan, klik login, kita ikut pembelajaran kan. Kadang-kadang juga kalau misalkan kita malas, kita matiin kamera gitu kan, di unmute, ya kita kemana gitu. Itu sudah jadi trik-trik mahasiswa hari ini. Mahasiswa gitu kan. Jadi menurut saya gitu kan, pembelajaran online itu untuk mahasiswa yang memang punya keinginan lain, tidak hanya sebatas mengejar legalitas sebagai mahasiswa gitu. Ini sangat tidak nyaman. Ini sangat berpengaruh sekali dengan adanya kondisinya daring seperti itu gitu ya. Ya memang inilah situasi hari ini, dan daring ini pun kita tidak tahu kapan ini mau dimulai, ini. Soalnya ya yang namanya juga jelaslah kita menyinggung yang namanya juga pandemi gitu ya Bang, seperti itu. Oke, yang selanjutnya nih ngobrol-ngobrol di PMI ini, di PMI sekarang udah menjabat gitu. Ya, kalau di PMI kebetulan saya masih di tataran komisariat. Di tataran komisariat. Masih tataran komisariat, dan di komisariat alhamdulillah juga dipercaya sama teman-teman di Sekum. Luar biasa. Ini Bung juga luar biasa gitu. Jabatannya Ya. di Sekum. Nah, kalau saya
mahasiswa biasa, kupu-kupu lah ya. Ya paling buat konten-konten kayak gini lah paling gitu. Nah, selanjutnya nih kesibukannya nih di organisasi di PMI. Sekarang sibuk apa sih, Bang? Ya kalau misalkan di PMI khususnya di Ya. internal kita gitu di Komisariat STHG ya kita fokus dalam kajian-kajian di internal, terus di samping di kefokusan kita kajian di internal kita itu kajian ada yang dinamakan kajian fakultatif. Iya. Itu kan untuk sarana kedua Ya. dari kampus gitu kan. Di dalam kajian fakultatif tersebut kan kita membahas materi-materi apa yang disampaikan di kampus gitu kan. Begitupun juga kita pematerinya mendatangkan senior-senior yang sudah menyandang gelar sarjana hukum gitu. Karena itu kan menyampaikan disiplin ilmu gitu kan. Iya. Nih menyinggung sarjana hukum nih. Kebetulan kan abang ini calon sarjana hukum juga ya. Nih, bagaimana pandangan abang sendiri melihat kondisi Kota Tasik hari ini, Bang? Ya, kalau misalkan pandangan melihat Kota Tasik justru kan itu luas. Iya, ya. Kita bisa melihat dari berbagai sektor, baik dari itu sektor ekonomi, sektor pendidikan, lingkungan, politik, dan juga hukum gitu kan. Salah satunya misalkan dari sektor ekonomi, kalau misalkan kita melihat Kota Tasik itu kan pembangunannya gitu kan sangat luar biasa sekali gitu kan, bahkan seperti supermarket, tapi yang jadi pertanyaannya di Kota Tasik itu tingkat kemiskinannya saya rasa masih tinggi. Iya. Tingkat kemiskinannya masih tinggi. Berdasarkan Badan Pusat Statistik pada Maret tahun 2019 itu kan tingkat kemiskinan di Kota Tasik itu mencapai 76,98 ribu jiwa. Dan sekarang kemarin Maret tahun 2020 itu menjadi 86,13 ribu jiwa gitu kan. Berarti ada peningkatan signifikan. Mungkin salah satu penyebabnya itu dari adanya wabah pandemi COVID-19 gitu kan. Tapi kalau misalkan kita melihat survei sebelumnya gitu kan, di Kota Tasik ini kan masalah kemiskinan itu sangat terlihat sekali. Dibuktikan dengan adanya seperti ojek payung, anak-anak yang ojek payung, terus pemulung-pemulung, terus banyaknya pengamen jalanan, terus kemarin juga banyak juga manusia-manusia silver. Nah, orang-orang silver gitu kan ya Bung, itu kan bisa menjadi bisa dikatakan kelamaan itu jadi identitas di Kota Tasikmalaya gitu kan. Satu sisi di Kota Tasikmalaya itu pembangunannya baik gitu kan ya, tapi satu sisi tingkat kemiskinannya juga tinggi. Nah ini kan harus jadi fokus lah gitu Bung, terutama kita dari teman-teman mahasiswa gitu. Oke, tadi kan melihat angka kenaikan yang sangat signifikan gitu. Apakah ini ada kelalaian gitu dari pihak-pihak dinas terkait ataupun pemerintah terkait gitu dalam menanggulangi angka kemiskinan itu? Sebetulnya kalau misalkan berbicara angka kemiskinan, menurut saya gitu kan ya, pemerintah itu kan sudah ada regulasi yang mengatur gitu kan tentang penanggulangan pengentasan kemiskinan gitu kan. Yang jadi pertanyaannya, ini implementasi dari regulasi tersebut kemana? Sehingga kemiskinan itu di Kota Tasik masih tinggi gitu Bung. Yang selanjutnya ini melihat dari tadi kan dari sektor ekonomi dari sektor ekonomi. Nah, kebetulan Bang Milik ini kan basicnya di hukum gitu kan ya, calon sarjana hukum yang memang sekarang yang luar biasa pemahaman terkait hukumnya nih Pak. Menurut Abang nih, apakah penegakan supremasi hukum di Kota Tasikmalaya ini sudah berjalan dengan baik gitu? Nah, ini sangat menarik sih. Supremasi hukum. Ya kalau misalkan tadi ditanyakan baik atau tidaknya, ya saya juga bisa menjawab
bisa dikatakan iya ataupun tidak. Ya. Gitu kan. Kalau misalkan saya katakan iya, penegakan supremasi hukum di Kota Tasik sudah baik, dibuktikan dengan misalkan kemarin ya di 2020 ditangkapnya Ya. wali kota nonaktif gitu kan. Itu adalah salah satu bukti bahwa masih ada harapan gitu kan, mencapai keadilan lewat hukum gitu kan. Namun satu sisi juga saya bisa mengatakan bahwa supremasi hukum di Kota Tasikmalaya ini tidak berjalan dengan baik jikalau kemarin wali kota tersebut diproses tapi di dalam misalkan vonis ya, kemarin kan sudah divonis 1 tahun penjara gitu kan, dan juga denda 200 juta. Kalau misalkan si vonis tersebut tidak seimbang dengan apa yang dilakukannya gitu kan, berarti tidak berjalan dengan baik gitu kan supremasi hukum tersebut gitu kan, Bung. Oh, jadi ada dalam mungkin ini saya menanyakan dalam teori hukumnya apa dalam penyimpanan sanksi hukum itu apakah harus seimbang atau seperti apa sih? Kalau misalkan berbicara sanksi gitu kan, itu kan nanti diputus oleh hakim gitu kan, hakim juga nanti ada pertimbangan hukum gitu, Bung. Cuman kenapa saya berbicara tadi supremasi hukum di Kota Tasikmalaya itu bisa baik ataupun tidak, dan saya tadi jawab bisa ya gitu kan, ataupun bisa tidak, karena saya memandang bahwa hukum itu adalah sebuah alat gitu kan. Saya ibaratkan hukum itu adalah satu pedang gitu kan, tergantung orang yang menggunakannya gitu kan. Apakah pedang tersebut akan kita gunakan untuk melindungi diri kita gitu kan, apakah kita gunakan pedang tersebut untuk malah menyakiti kita gitu kan, Bung. Itu dasar kenapa saya tadi berbicara seperti itu. Ya, tapi kan terkadang orang-orang yang memang paham terkait hukum ini tahu gitu celah-celah dari hukum itu sendiri gitu. Sebetulnya gini, kalau misalkan berbicara tahu juga, saya itu kan masih mahasiswa gitu kan. Tapi apa yang saya dapatkan di kampus saat ini yaitu gitu, Bung. Kenapa saya tadi dalam memandang permasalahan tersebut saya bisa mengatakan seperti itu. Ya, lalu tadi kan dengan ditangkapnya wali kota 2020 penangkapannya Wali kota nonaktif gitu ya. Nonaktif. Ini kan jadi saya bisa mengeluarkan asumsi baru bahwasanya Kota Tasik ini luar biasa dalam penegakan hukumnya gitu, dalam supremasi hukumnya, tidak tebang pilih gitu, siapapun yang salah ya akan dihukum seperti itu. Ya, ini mungkin harapan kita juga sebagai mahasiswa Tasikmalaya agar pemerintah Kota Tasikmalaya ini khususnya di wilayah penegak hukum ini agar menegakkan yang seadil-adilnya. Itu harapan-harapan kita. Ini juga, Bung, saya memandang bahwa dengan ditangkapnya wali kota nonaktif gitu kan, itu adalah salah satu upaya pembuktian bahwa aparat penegak hukum itu masih mempunyai integritas. Gitu. Dan juga saya melihat bahwa itu adalah salah satu upaya untuk mengembalikan kepercayaan gitu kan kembali terhadap masyarakat. Karena mau tidak mau masyarakat ketika berbicara hukum saat ini, mereka itu bisa dikatakan pesimis untuk mendapatkan keadilan lewat jalur hukum, gitu kan. Gitu. Ya, ini sebagai mahasiswa hukum nih, apakah mengikuti penganalisaan ketika penangkapannya wali kota dulu nggak atau gimana? Sebetulnya kalau misalkan saya mengamati dari awal ditetapkannya sebagai tersangka terus sampai adanya vonis, saya tidak terlalu mencermati gitu, Bung, kemarin tuh. Cuman saya melihat kemarin ada berita bahwa sudah ada putusan 1 tahun penjara gitu kan, juga denda 200 juta. Tapi sekarang itu kan saya juga baca lagi di berita bahwa jaksa penuntut umum itu akan melakukan upaya banding gitu kan, karena kalau saya tidak salah gitu kan, di dalam kutipan di dalam berita tersebut jaksa penuntut umum menganggap bahwa hukuman yang diberikan kepada wali kota nonaktif tersebut tidak memberikan rasa keadilan terhadap rakyat. Mungkin tidak ada keseimbangan gitu, Bung, dalam
pemberian sanksinya gitu kan, apa yang tadi saya katakan kedua gitu. Oh jadi seperti itu ya. Terus gini bang, kan ketika berbicara hukum nih terkadang masyarakat itu kan berpandangan seperti ini, bahwasanya hukum ini tajam ke bawah tumpul ke atas. Hal-hal seperti ini sering sekali dilontarkan gitu oleh masyarakat. Jadi bagaimana khususnya mahasiswa yang masih, khususnya kita sebagai mahasiswa, apalagi abang yang di jurusan hukum gitu, yang pemahaman hukum, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwasanya pemerintah Kota Tasik, penegak hukum ini mempunyai integritas gitu, sangat integritas, ataupun berupaya dalam melakukan penegakan hukum dengan sebaik mungkin, seperti itu. Nah, ini kan tugas kita sebagai mahasiswa, bagaimana memberikan edukasi gitu. Menurut abang sendiri, apakah mungkin ada strategi-strategi baru untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar masyarakat tidak berasumsi liar ataupun berpikiran liar terkait penegakan hukum khususnya di Kota Tasik, Pak? Sebetulnya gini Bung, ini kan kalau misalkan berbicara penegakan hukum gitu kan, itu kan ada APH gitu kan, ada aparat penegak hukum itu kan yang berkewenangan gitu kan dalam menegakkan hukum. Sebetulnya peran mahasiswa yang menurut saya gitu, ini harus bisa menjadi kontrol bagi aparat penegak hukum saat ini, khususnya di Kota Tasikmalaya gitu Bung. Supaya karena gini Bung, kenapa gitu kan dalam penegakan hukum itu kadang-kadang kurang baik. Karena yang menjadi permasalahannya menurut saya itu bukan hukumnya gitu kan, tapi orang yang menegakkan hukumnya. APH tadi. APH tadi gitu kan. Berarti itu kan menyangkutnya dengan masalah moralitas. Gitu kan, menyangkutnya dengan masalah moralitas. Bagaimana supaya bisa mahasiswa ini selalu menjadi kontrol bagi aparat penegak hukum gitu kan, mengingatkan gitu kan bahwa penegakan supremasi hukum di Kota Tasikmalaya itu harus baik gitu kan, sebagai menunjukkan bahwa aparat penegak hukum di Kota Tasikmalaya itu masih mempunyai integritas yang tinggi. Iya. Nah, terus gini bang, apakah abang melihat supremasi hukum khususnya di Kota Tasikmalaya ini ada kelemahan-kelemahan nggak itu bang? Kalau misalkan berbicara kelemahan dalam penegakan supremasi hukum, saya rasa kembali lagi kepada kontrol khususnya dari kita mahasiswa ya. Umumnya dari masyarakat juga kan harus ada kontrol terhadap lembaga-lembaga yang berwenang dalam penegakan supremasi hukum gitu kan, seperti kepolisian, kejaksaan gitu kan. Karena apa ya? Di dalam penegakan hukum, supremasi hukum, peran masyarakat itu kan sangat dibutuhkan sekali. Itu Bung. Jadi abang menilai nih belum ada kelemahan-kelemahan yang dilihat khususnya penegakan supremasi hukum di Kota Tasik. Ya, kembali lagi yang tadi yang saya katakan bahwa harus ada kontrol gitu kan dari masyarakat. Upaya apa? Itu adalah satu upaya untuk meminimalisir kelemahan-kelemahan yang tadi gitu kan. Karena kalau misalkan memang dianggap aparat penegak hukum itu lemah dalam menegakkan supremasi hukum, kita kan harus sebisa mungkin terlibat gitu kan dalam minimal mengontrol gitu kan. Seperti itu. Mungkin ketika di komisariat gitu, khususnya di sahabat-sahabat PMI ini menjadi pembahasan ataupun makanan sehari-hari mungkin ya, ketika membahas diskusi terkait diskusi perihal hukum gitu. Termasuk ini bang, saya menanyakan terkait ini sahabat-sahabat komisariat di STHG sekarang kan sibuk sedang banyak diskusi gitu, banyak diskusi. Salah satu yang didiskusikannya apa saja sih bang? Kalau boleh tahu bocorannya nih. Ya, kalau diskusi di komisariat sih sebetulnya mengalir gitu ya. Apa yang ingin didiskusikan oleh teman-teman di komisariat ya kita diskusikan gitu kan. Cuman
kebanyakan kita diskusi di komisariat itu fokus terhadap mengkaji tentang hukum gitu kan, karena bagi kita gitu kan, meskipun kita sudah terbiasa mempelajari hukum di kampus gitu kan, tapi tidak cukup hanya di situ saja gitu kan, kita juga membahas di ruang lingkup komisariat gitu kan. Seperti itu mungkin Bung, dan diskusinya pun saya rasa kita hanya sebatas diskusi yang mendasar tentang hukum gitu kan, seperti membicarakan tentang hukum pidana itu seperti apa gitu kan, hukum perdata itu seperti apa, mungkin hanya seperti itu saja. Dan mungkin buat kawan-kawan yang mau diskusi seputar hukum, kawan-kawan juga bisa join lah ya. Bisa join juga, kita bisa gabung lah di komisariat. Di komisariat SDAG, kita terbuka lah sesama mahasiswa ya. Karena apapun itu pengetahuannya dari siapapun, yang penting kita sama-sama satu punya tujuan, ya bareng-bareng saja gitu. Nah, termasuk kan khususnya saya yang berbasic politik kan, memandang hukum ini selalu wah ini ada muatan-muatan politis gitu. Ketika melihat informasi hukum di Tasik, wah ini ada muatan-muatan politis. Padahal kan ketika berbicara sama pakar-pakar hukum ataupun ahli-ahli hukum, beda loh pandangan kacamata hukum dan kacamata politik gitu. Terkadang kan mahasiswa yang memang berbasic politis gitu, itu sering kali terjebak dengan hal seperti itu gitu Pak. Bahkan kan itu kalau misalkan berbicara masalah politik dan hukum kan, di mahasiswa hukum juga selalu menjadi polemik. Ada satu sisi kan mereka selalu mengatakan bahwa di Indonesia ini gitu kan, yang menjadi jenderalnya itu politik. Orang hukum gitu kan pasti pengatakannya yang menjadi jenderalnya itu kan hukum gitu kan. Dan menurut saya gitu kan, hukum dengan politik itu ada kolerasi yang memang itu tidak dikatakan buruk, tergantung kita yang menggunakannya gitu. Iya, mungkin saya juga minta nih solusinya ke Abang nih yang menjadi pakar hukum, bagaimana agar saya dengan pakar yang paham lah, yang paham di wilayah hukum, agar saya tidak berasumsi liar gitu terkait hukum, apalagi penegakan hukum di Kota Tasik khususnya gitu. Jadi ya gitu, kalau misalkan ya karena banyak asumsi-asumsi liar, ya kalau bagi saya kan tadi hukum itu kan adalah sebuah alat gitu kan, hukum itu adalah sebuah alat, tergantung kita yang menggunakannya gitu kan, alat tersebut apakah kita ingin digunakan untuk melindungi diri atau untuk melukai diri gitu kan. Karena ketika berbicara hukum, apalagi ketika masyarakat mendengar hukum gitu kan, pasti yang ada di pikirannya itu tajam ke bawah, tumpul ke atas gitu kan. Apa itu hukum itu kan seperti itu yang diberitahu mereka, padahal kan hukum itu tadi seperti yang saya bilang adalah sebuah alat gitu kan. Tergantung kita gitu kan. Walaupun nih yang terakhir nih Bang, solusi gitu, kasih solusi buat maksudnya masyarakat Kota Tasik, bagaimana agar melihat hukum ini tidak selalu bernilai negatif ataupun tidak selalu ada muatan-muatan politis seperti itu ya. Solusinya kalau misalkan dari saya gitu pertanyaannya Bu lupa lagi. Jadi kan solusi kami minta solusi, khususnya saya pun di basicnya politis gitu. Pasalnya bagaimana agar masyarakat Kota Tasik, khususnya Kota Tasik, memandang hukum ini tidak liar gitu, tidak liar. Pasalnya hukum ini tidak ada muatan-muatan politisnya ataupun muatan-muatan apalah itu gitu. Dan harapan Abang untuk penegakan supremasi hukum di Kota Tasik itu seperti apa ke depan? Kalau misalkan tadi kan pandangan liar gitu kan. Kembali lagi kepada yang tadi gitu kan, integritas aparat penegak hukum itu kan perlu ditingkatkan gitu kan. Dan salah satu pendorongnya itu kan kita sebagai masyarakat, apalagi sebagai mahasiswa gitu kan, harus mampu menjadi kontrol aparat penegak hukum gitu kan. Karena asumsi-asumsi liar terhadap penegakan hukum gitu kan, pasti orang selalu mengatakan bahwa ini yang salahnya itu hukumnya. Iya. Gitu kan. Padahal kalau misalkan saya memandang
hukum itu kan satu produk gitu kan. Hukum itu satu produk itu kan bagaimana yang menggunakannya gitu kan, kembali lagi yang tadi gitu kan Bung ya. Jadi yang jadi permasalahannya itu bukan hukumnya gitu kan, kalau misalkan ada pandangan yang seperti itu, tapi moralitas dari aparat penegak hukumnya gitu kan. Dan solusinya itu tadi Bung, harus harus ada keterlibatan dari masyarakat, khususnya kita sebagai mahasiswa harus menjadi contoh gitu kan. Ketika datang ke kepolisian itu kan kita harus bisa, salah satunya gitu ya, ke kepolisian kita menjadi kontrol gitu kan, terutama dalam penegakan supremasi. Oke. Yang terakhir mungkin ada closing statement nih dari diskusi kita kali ini. Ya. Kalau closing statement gini Bung, kita kan dari teman-teman mahasiswa khususnya gitu ya, untuk teman-teman mahasiswa khususnya ketika memandang hukum itu jangan memandang satu alat yang akan bisa mencelakakan kita dalam perjuangan gitu Bung. Dan saya berpesan juga gitu kepada teman-teman, kalau misalkan gitu kan dirasa hukum tersebut tidak ada keberpihakan terhadap masyarakat, terhadap rakyat gitu kan ya, masalahnya kan gitu kita melanggar sedikit gitu ya Bung. Karena kalau bagi saya gitu kan hukum diciptakan itu kan untuk dilanggar gitu kan. Hukum diciptakan itu kan untuk dilanggar gitu kan. Dan kalau misalkan kita berbicara pergerakan kita untuk permasalahan yang ada di masyarakat gitu kan. Kalau misalkan kita terbentur oleh satu aturan hukum terus kita mundur kan tidak bisa seperti itu gitu kan. Ya kita jalan aja gitu kan. Kita hanya berpegang teguh kepada keselamatan rakyat, itu kan adalah hukum tertinggi. Itu kan asasnya ada jelas itu tuh hukum. Salus populi suprema lex extau dari katakan orang hukum seperti itu. Barangkali ada referensi nih Bung terkait bacaan-bacaan untuk hukum nih, buku hukum. Kalau misalkan referensi untuk bacaan-bacaan buku hukum itu kan banyak gitu ya. Ada yang untuk pengantarnya gitu kan. Kalau saya sih menyarankan kalau bacaan hukum itu supaya tidak ada asumsi liar gitu kan dari masyarakat gitu kan, terutama dari kalangan mahasiswa juga kan yang di luar fakultas hukum banyak asumsi terhadap hukum itu. Satu gitu Bung, rekomendasi dari saya itu PHI. Pengantar buku pengantar Indonesia dan pengantar buku. Itu direkomendasikan buat teman-teman yang mau belajar hukum agar tidak berasumsi liar terhadap hukum juga. Itu yang paling mendasar ya. Gitu Bung. Itu yang paling mendasar dalam belajar ilmu hukum gitu kan. Sebelum ke hukum negara, hukum agraria gitu kan, kita harus paham dulu pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesianya gitu. Oke. Seperti biasa yang terakhir nih di diskusi di Remedial Podcast ini harus ada jargon Bang. Ya. Kali ini dari Bang Melki, jargon untuk malam ini seperti apa Bang? Jargonnya apa ya gitu? Terkait hukum nih. Ya mungkin untuk memberikan semangat juga buat teman-teman kita yang di sana agar tetap untuk mengawal hukum gitu ya. Kalau misalkan kalau dari saya sih buat teman-teman mahasiswa gitu kan, dalam kalau tadi dikatakan mengawal hukum gitu kan, berarti menjadi kontrol gitu kan. Teman-teman itu jangan terpaku terhadap satu regulasi yang membenturkan kita dalam perjuangan gitu kan. Tetap berjuang tetap terus bergerak, perjuangkan apa yang harus diperjuangkan gitu kan, berpegang teguhlah kepada asas yang tadi gitu kan, salus populi suprema lex extau gitu kan, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Iya, luar biasa. Terima kasih Bang Melki sudah berkenan hadir di Remedial Podcast ini. Sama-sama Bung. Alhamdulillah, terima kasih gitu kan. Ya, alhamdulillah diskusi kali ini sudah beres. Dan seperti biasa kita yang mendiskusikan, Anda yang menyimpulkan. Salam pergerakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.